Nah, diulang sekitar 881. Nah, baru direkam ya, Bun? Ya, lupa. Iya, apa-apa. Itu kata dasar amanah ya. Jadi sangat banyak dalam Al-Qur'an gitu ya. Nah, jadi kalau digabung gimana? Kalau rukun itu artinya condong, cenderung, tiang, keluarga, atau tentara, atau pasukan, atau elemen. Ya, aman itu artinya apa tadi? Kesejahteraan, keselamatan, kesentosaan, keamanan, kedamaian, kepercayaan gitu ya. Nah, kalau digabung rukun iman bisa diartikan apa? Jadi unsur-unsur atau elemen yang jadi sandaran, pegangan, atau tiang yang teguh. Tiang yang teguh atau tiang yang kuat. Dalam bentuk apa? Kepastian, jaminan, kepercayaan untuk meraih kesejahteraan, keselamatan, keamanan, dan kedamaian gitu ya. Kalau digabungin gitu ya, maka disebut rukun iman. Nah, untuk mendapatkan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, serta kedamaian hidup, itu ada rukunnya gitu, ada elemennya, ada unsur-unsurnya yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana keterangan tentang rukun iman di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yang harus dipahami adalah bahwa manusia sebagai makhluk Allah itu diperintahkan mengabdi kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ya, kita lihat surat 2:21. 2 ayatnya 21. Nggak bisa pakai kacamata silau ya, ini perih matanya. Surat 2:21, silakan. Mbak Hera, silakan. Apa nih rame? Kan masih di mute Mbak Hera. Maaf. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Ya ayuhan nas, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Jadi manusia itu kan makhluk ciptaan Allah. Jadi manusia sebagai makhluk, ya makhluk ciptaan Allah diperintahkan untuk mengabdi atau menyembah ya, di sini diterjemahkannya apa? Sembahlah. Diperintahkan untuk menyembah atau mengabdi kepada Allah serta bertakwa atau agar bertakwa, ya agar bertakwa kepada Allah. Dan kita tidak boleh menjadikan dua Tuhan. 16 ayatnya 51. 51 52. Pak Asep mau baca, Pak Asep. Mangga silakan. Kelihatan nggak, Pak? Mana Pak Asep? Kelihatan tulisannya, Pak Asep? Wa qala Allahu la tattakhilu. Terjemahannya aja nggak apa-apa, Pak Asep. Karena ini innama huwa ilahun wahidun fa'iyya. Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. 52-nya, Pak. Lanjut, Bun, 52-nya. Delay ya. Dan kepunyaannya lah. Dan kepunyaannya lah segala apa yang ada di langit
dan di bumi, dan untuknya lah ketaatan itu selama-lamanya. Maka mengapa kamu bertakwa selain Allah? Mengapa kamu bertakwa kepada selain Allah? Allah. Jadi di ayat ini ada larangan, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Tuhan. Wa qala Allah, dan Allah berkata, Allah berfirman, la tattakhidhu ilahaini, di ayat 51-nya ya. La tattakhidhu ilahaini, jangan menjadikan dua Tuhan. Kalau tiga boleh nggak Tuhannya? Dua aja nggak boleh, apalagi tiga. Ya kan manusia itu Tuhannya banyak kadang-kadang. Tuhan uang, Tuhan jabatan, Tuhan pangkat, dipertuhankan ya. Tuhan hawa nafsu, banyak tuh, banyak. Jangan menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Esa. Perintahnya, sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. 4:36. Surah 4:36. Hani, boleh baca Hani? Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Ya, jadi ketika kita mempersekutukan berarti menduakan tadi, menjadikan dua Tuhan atau tiga atau lebih banyak lagi. Itu yang pertama, bahwa manusia sebagai makhluk Allah diperintahkan untuk mengabdi atau menyembah Allah serta bertakwa. Dan tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, dilarang, tidak boleh, jangan musyrik. Yang kedua yang harus dipahami adalah bahwa sebagai konsekuensi dari mengabdi kepada Allah serta bertakwa adalah bahwa manusia harus beriman atau mengimani, ya, harus mengimani dan melaksanakan rukun iman. Nah, rukun iman tadi artinya apa rukun iman itu? Unsur-unsur yang menjadi pegangan. Unsur-unsur atau elemen yang jadi sandaran, pegangan, dan tiang yang teguh atau tiang yang kuat, ya, tiang yang kuat, agar kita mendapat meraih kesejahteraan, keselamatan, keamanan, serta kedamaian. Jadi tidak ada kebimbangan dalam dirinya. Itu disebut sebagai rukun iman. Itu konsekuensi manusia jika ingin mengabdi kepada Allah. Harus mengimani, ya, mengimani dan melaksanakan rukun iman, elemen-elemen keimanan tadi. Nah, rukun iman kita lihat di surah 2, 1-5. 2 ayat 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan rezeki, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin
akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Oke. Ada berapa elemen yang disebut di sini? Ada berapa elemen, Bun? Satu. Al-Quran. Satu, beriman Kepada kepada yang yang gaib. gaib. Disebutnya beriman kepada yang gaib ya. Ya. Ya, terus Mendirikan sholat. itu mah rukun Islam. Oh, maksudnya yang iman. Yang elemen rukun iman. Oke. Beriman kepada yang gaib. Kepada Yakin kitab, adanya beriman kehidupan kepada akhirat. Ya. Dua ya. Sholat bagian itu nanti rukun Islam masuknya. Beriman kepada kitab Al-Quran. Nah, beriman kepada kitab, kemudian beriman kepada yang gaib, dan beriman kepada adanya kehidupan akhirat ya. Oke, kita lihat lagi di ayat yang lain. Surat 2, 177. 177. Ya, siapa yang Nah, belum? Teh panjang Dini? ya. Ya, Teh Dini, mangga Teh Dini. Nggak ada ya? Teh Lia? Nggak ada juga. Hasbi? Kemana? Teh Desi? Teh Desi ada? Ada Bun, tapi nggak kelihatan, kecil banget. Oh, kecil banget. Dari Teteh handphone. bawa Quran nggak? Ada. Kita dulu. Ya. Al-Baqarah ini. Ya, 175. 177. 177. Bismillahirrahmanirrahim. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah yang benar orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu mengimani rukun iman. Nah, yang masuk rukun iman di ayat ini apa? Beriman kepada Allah. Pada hari kemudian malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Jadi berapa samang tadi? Beriman kepada Allah, 1. Tadi yang beriman kepada hari kemudian, 2. Beriman kepada malaikat, 3. Kitab-kitab, 4. Nabi-nabi, 5. Yang belum apa? Yang akhirat. Ya, akhirat udah hari kemudian. Oh ya, apa? Kode dan kode. Kode dan kodar. Kode dan kodir. Aduh, astagfirullah. Kodir. Takdir ya. Takdir yang ada di sini. Di Al-Baqarah tadi nggak ada, di sini nggak ada ya. Ya. Di mana takdir adanya ya? Kok ada iman kepada takdir ya? Kita lihat, coba lihat lain, ketemu nggak takdirnya ya? Misalnya di surat 4:152. Ada nggak di sini? Hai orang yang beriman, coba baca. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya, dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya,
Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Takdirnya ketemu ya? Nggak ada. Iya, yang disebut cuma 5 dari tadi ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitabnya. Allah. Terus apa tadi? Hari kemudian. Hari kemudian itu hari akhirat ya. Ya, nabi-nabi. Ya. Kan nggak ada kan? Nggak ada. Takdirnya nggak ada, nggak sebut. Nah, dari mana dapat takdirnya? Coba di ayat yang lain cari. 3 harus ketemu dong. Kalau nggak ada kan jadi tinggal 5 rukun imannya. Oh, yang kita imani kan ada 6. Iya. Cari satu lagi. 33, 38. 33, 38. Coba baca dulu ayatnya, ada takdirnya nggak ya? Coba lihat. Tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Allah telah menetapkan yang demikian sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Takdirnya mana, Bun? Ketetapan ini ketetapan Allah. Kodaron makduron. Nah, kodar takdir ya. Oke, tidak ada suatu keberatan pun atas Nabi tentang apa yang ditetapkan Allah baginya. Sebagai sunnahnya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan ketetapan Allah pasti berlaku. Kodar ya. Kodar nih, orang nyebutnya takdir. Takdir. Nah, coba lihat lagi ayat yang lain. 12:67. 12:67. Ya, Nisa baca, Nis. Nisa. Baca. 12:67. Dan Yakub berkata, hai anak-anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain. Namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun daripada takdir Allah. Takdir Allah. Iya, terus? Keputusan menetapkan sesuatu hanyalah hak Allah, kepadanya aku bertawakal dan hendaklah kepadanya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri. Ya, artinya manusia tidak bisa lepas dari apanya Allah. Takdir Allah. Takdir Allah. Ya. Di satu lagi bacanya 33:17. 33 ayatnya 17. Umi, mangga Umi. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah, dan jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu, dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Ya, jadi tidak ada manusia yang bisa lepas dari takdir. Nah, makanya takdir juga masuk ke rukun iman. Ya, itu yang ke-6-nya ya, takdir. Ya, bising ditanya, itu ayat takdir mana, kan nggak ada di rukun iman tuh. Yang tadi nggak ada, di ayat yang lain adanya. Oke. Jadi udah 6 belum, Bun? Sudah. Udah 6 ya? Sudah. Gitu. Jadi termasuk rukun iman, elemen-elemen atau unsur-unsur atau tiang yang dalam hal iman itu ada 6 tadi. Ya. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada urutannya gitu ya. Kadang-kadang nggak urut ya ayatnya. Pokoknya udah ketemu 6-nya lah pokoknya nama ya. Iman kepada Allah, iman kepada hari kemudian, malaikat-malaikat, nabi-nabi, kitab-kitab, dan takdir. Nah, ketemu takdirnya. Oke. Nah, ketika kita mengaku beriman, itu kan tidak cukup hanya mengaku, tapi harus ngerti ya. Kalau ngaku doang saya beriman, nah itu bisa ditolak imannya. Nah, bisa ditolak. Ditolak bagaimana? Ada orang mengaku beriman, padahal dia bukan beriman.
Coba lihat ayatnya, surat 2 ayat 8. Surat 2 ayat 8. Halo? Eka. Masak mangga Pak Asep, silakan. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nah, loh gimana nih? Ngaku beriman padahal bukan Iman. Beriman. Kenapa ada orang yang ngaku beriman, ternyata mereka dinyatakan bukan beriman. Bukan beriman. Ya, baca lagi ayatnya. Surat 49. 49 ayatnya 14. Ya. 49 itu surat apa ya? Al-Hujurat ya? Al-Hujurat, iya. 49, 14. Papi baca, Papi. Papi mau baca. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah, kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Orang ini ngaku beriman nggak? Ngaku beriman, tapi tidak. Ada ngaku belum, kamu belum beriman. Ya, kami telah beriman. Katakan, kamu belum beriman. Ya, kenapa? Karena iman belum masuk ke hati. Apa maksudnya masuk ke hati? Belum meresapi. Belum ngerti, nggak paham. Gitu. Ya, surat 17:36. 17:36. Lanjut, Pak. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Orang Ciamis nama tong tuturut mundi. Nah, imannya kita karena paham apa ikut-ikutan? Ikut-ikutan. Harus paham, jangan tuturut munding. Ya, Batur ngaku iman. Oh, dia bilang, saya beriman. Ditanya nggak ngerti. Apa iman nggak ngerti? Ya, jangan mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuannya. Jadi harus ngerti nggak kira-kira? Iya. Harus Nah, ngerti. kalau nggak ngerti disebut zolim. Kalau nggak ngerti namanya zolim. Kan lain munding. 30:29. Surat 30 ayatnya 29. Mangga Mbak Mia. Ya. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah dan tiadalah bagi mereka seorang penolong pun. Ya, jadi kalau ngaku beriman harus berilmu nggak? Harus berilmu, harus tahu ilmunya gitu. Kalau nggak tahu jadi zolim. Orang-orang yang zolim mengikuti hawa nafsu tanpa ilmu. Jadi kalau tanpa ilmu imannya ngikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu termasuk orang zolim ya gitu. Jadi mengaku beriman harus tahu ilmunya. Ilmunya. Ya, terutama ilmu tentang rukun
Iman. gitu. Kalau ditanya mana dasarnya rukun iman, yang tadi aja sebutinnya dasarnya ada ya. Gitu. Nah, jadi pertanyaannya, ya terus apa rukun iman itu? Bagaimana cara untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang rukun iman berdasarkan Al-Quran ya. Jadi harus merujuknya kepada Quran. Kenapa harus kepada Quran rujukannya? Karena Quran menjelaskan segala sesuatu gitu ya. 1689. 1689. 89. Ya, Mbak Hera. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia, dan kami turunkan kepadamu Alkitab Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah Jadi diri. Quran itu menjelaskan segala sesuatu ya, dan penjelasannya sempurna. 14:52. Surat 14 ayatnya 52. Mbak Marti ada? Silakan Mbak Marti. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengannya, dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Ini penjelasan sempurna bagi manusia. Untuk mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pemahaman tentang rukun iman, maka kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Quran menjelaskan segala sesuatu dan penjelasannya sempurna. Nah, kira-kira rukun iman dijelasin nggak ya? Jelasin juga. Dijelasin lah, orang ini urusan penting ya. Gitu. Nah, bicara rukun iman tadi bahwa kita harus mengimani unsur-unsur atau elemen-elemen yang menjadi kepercayaan tadi yang disebutin tadi ya ayatnya. Kalau kita buka lagi, coba lihat, buka lagi surat 2 tadi. 2 ayatnya 2 dan 3 ya. Alif lam mimnya nggak apa-apa dilewat. Ini kan ceritanya orang takwa tadinya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Udah bicara rukun iman belum? Al-Quran belum ya? Belum. Ini langsung dinyatakan kitab Quran ini tidak ada keraguan. Artinya boleh ragu nggak kepada Quran? Enggak. Tidak. Kalau kita udah ragu kepada Quran, terus kita mau cari informasi dari mana? Ya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang bertakwa petunjuknya Al-Quran. Dan orang bertakwa tidak ragu kepada Quran. Makanya orang bertakwa mesti beriman. Makanya ayat berikutnya baru cerita iman kan? Nah, coba lihat ayat 3-nya. Yaitu, jadi orang-orang bertakwa yaitu yang beriman kepada yang gaib. Nah, kalau kita bicaranya Allah gaib nggak? Gaib. Gaib, nggak kelihatan. Malaikat? Gaib. Nabi-nabi? Gaib. Sekarang mah. Iya kan nggak ketemu kita mah. Makanya mesti beriman, percaya. Hari akhir? Gaib. Gaib. Takdir?
Gaib. Gaib. Nah, yang nggak gaib yang mana? Al-Quran. Nah, gitu. Makanya Quran disebutin dulu. Ya. Qurannya bisa dibaca nggak? Bisa. Bisa dipelajari? Bisa. Bisa dipegang? Bisa. Nah, makanya Quran disebutin duluan. Ya, sebelum bicara rukun iman yang yang gaib tadi. Kan bicara Allah gaib, nggak ada, nggak ketemu. Iya kan gimana sih Allah teh siga kumaha? Malaikat gaib, para nabi bagi kita mah gaib kan? Hari kiamat, sehingga satu-satunya jalan yang harus kita tempuh ya kita mesti baca Quran tadi. Nggak boleh ragu. Nanti Quran ngejelasin tentang unsur-unsur rukun iman yang 6 tadi, termasuk Qurannya sendiri gitu. Nah, yang ditekankan di sini adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Ya, karena ayat berikutnya bicara rukun Islam nih, sholat, rukun Islam, infak, zakat, rukun Islam kan? Iya. Jadi yang penting dan terpenting dalam unsur keimanan adalah iman yu'minuna bil goib. Nah, jadi beriman kepada yang gaib, percaya kepada yang gaib. Apa yang disebut dengan gaib? Genderuwo apa kuntilanak? Maksudnya apa nih? Ya. Kita akan pelajari dulu gaib itu apa sih? Goib. Jadi orang ilmu gaib, ilmu kebatinan gitu kan, ilmu apalah. Apa yang dimaksud dengan goib di sini? Goib, bahasa Arabnya goib. Goib dari kata goba, ya gubu goiban ya. Kalau kita belajar bahasa Arab tuh, goibi dari kata goba, ya gubu goiban. Goba itu artinya jauh ya. Ini goib ya. Dari kata goba ya. Goba itu artinya jauh, lenyap, hilang, tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Jadi disebutnya, oh ini gaib gitu. Tersembunyi, rahasia. Nah, itu gaib. Ya. Atau belum kelihatan gaib itu. Ya. Pensiunan itu gaib. Jadi kalau ada pensiun di sini itu namanya makhluk gaib. Kenapa gaib? Karena tidak pernah kelihatan lagi ngantor. Ya gaib. Pensiunan itu gaib, Pak. Udah selesai, nggak kelihatan lagi. Ngarang itu. Ngarang. Coba buka ininya, buka kamus saja. Bukan ngarang, Pak. Purna karyawan itu gaib bahasa Arabnya. Iya, salah satu arti gaib itu artinya purna karyawan atau pensiunan. Orang pensiun malu dikatakan gaib. Gaib. Pensiun. Makhluk gaib. Iya. Orang pensiun malu gaib. Iya, secara bahasa. Ini kan baru bicara secara bahasa. Ya. Atau gaib itu tidak hadir. Nah, jadi kalau di absen, dulu kan di kelas gini. Misalnya, Tika, kalau nggak ada gimana? Teman-temannya bilang apa? Gaib, Pak, gaib. Dulu kan gitu dulu di madrasah begitu. Kalau yang datang hadir. Alfa. Nah, alfa itu gaib. Lawan gaib itu hadir gitu. Jadi arti gaib itu tidak hadir. Tidak hadir, tidak mencampuri. Sudah nampak. Mati termasuk gaib juga, Pak. Alfa. Tenggelam, hilang, lenyap gitu ya. Entah kemana, gaib gitu. Suami pergi, nggak pulang-pulang seperti Bang Toyib. Bang Toyib. Nah, suami kemana? Gaib gitu bahasanya. Lain Toyib sama gaib. Ya, gaib. Nah, itu arti gaib secara bahasa ya. Di dalam Quran itu kata gaib diulang 60 kali. Ya, jadi banyak ayat tentang gaib tadi. Gaib. Gitu ya. Artinya di kamus itu begitu. Jadi banyak arti gaib itu bahasa Arab itu. Ya, samar-samar, ya. Tidak terang-terangan juga gaib. Tidak kelihatan, sembunyi, hilang kemana gaib gitu. Nah, di dalam Quran tadi surat 2177
Orang bertakwa itu beriman kepada Allah. Kalau belum kelihatan, belum nampak, belum belum ngerti, kan jadi goib kan? Goib. Kalau nggak ngerti hari kemudian, kalau nggak ngerti jadi goib, malaikat goib. Ya, awalnya goib dulu, kalau udah nyata nggak goib lagi kan? Termasuk hari kiamat. Nah, tadi kalau dirangkum dari beberapa ayat tentang unsur-unsur keimanan, elemen-elemen keimanan, tadi ada 6 kan jadi jumlahnya. Yang pertama, beriman kepada Allah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, beriman kepada para malaikat. Yang ketiga, beriman kepada para nabi. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab. Nah, kitab-kitab kan. Yang kelima, beriman kepada adanya kehidupan akhirat. Ini disebut hari kemudian, yaumil akhir, ya, hari kemudian. Dan yang keenam, beriman kepada takdir. Jadilah rukun iman jadi 6 gitu ya. Siapa yang nyusun rukun iman 6? Siapa yang nyusun? Allah. Yang nyusun nabinya, Pak. Nabinya menyusun rukun iman jadi 6 gitu. Nanti baca hadisnya ya. Kan satu ketika datang siapa? Datang malaikat atau datang Jibril kepada Nabi kan? Nah, Jibril tadi datang kepada Nabi dalam bentuk manusia. Lalu si Jibril tadi bertanya, berapakah apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kan dijawab sama Nabi kan? Nah, itu kan jadi 6 tuh rukun imannya di situ ceritanya, ya kan? Nah, itu hadisnya apa ya dulu? Nanti lihatlah di rukun. Hadis Arba'in. Di Arba'in ada itu ya? Ya. Iya, itu tentang rukun iman, rukun Islam dan rukun ihsan. Si Nabi yang nyusun itu. Dari mana Nabi nyusunnya? Dari ayat-ayat tadi lah. Masa Nabi ngarang? Nggak mungkin Nabi ngarang. Gitu. Ya kalau nanya, itu dari 6 dari mana? Ya kan Rasulullah nyusun itu jadi 6 gitu. Itu hadis riwayat siapa ya Bun? Tahu nggak Bun? Hadis riwayat. Ayo ingat-ingat yang hafal hadis Arba'in. Bukhari. Ada yang bukan? Iya. Nah? Hadis Bukhari. Bukhari Muslim. Coba saya lihat. Itu hadisnya riwayat yang tentang Muslim. Muslim. Iya, mesti dicari dulu tuh rukun Islamnya. Gitu ya. Apalagi sekarang? Nah, kita berarti menerangkan sekarang satu-satu unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur keimanan atau disebut sebagai rukun iman gitu ya. Yang pertama unsur keimanan adalah beriman kepada Allah dan kita tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun, tidak boleh mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kita lihat dulu ayatnya ya. Surat 2 285. Ya, siapa yang belum baca ya? Siapa yang belum baca? Trinity ya, Trinity dari Panawangan ya? Ya, Bun. Ya, mangga Teh. Quran surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Ya, kelihatan nggak Teh? Ya, Bun. Silakan. Ya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman. Ini loncat. Semuanya beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun
dengan Yang yang lain. lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah Engkau tempat kembali. kembali. Nah, jadi gimana nih? Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman harus percaya kepada Quran, beriman kepada Quran. Nah, Rasul pun beriman kepada Quran. Ini Quran udah disebut duluan dari tadi ya. Sebut dulu karena nanti dasarnya Quran. Semuanya baik Rasul maupun orang beriman, semuanya beriman kepada Allah. 1, malaikat-malaikatnya. 2, kitab-kitabnya. 3, rasul-rasulnya. Sebut berapa ya? Menyebutnya 4 ya? 4. Yang disebut sini apa? Hari akhir. Akhir. Akhir dan takdir ya? Takdir. Ya, karena takdir ayatnya terpisah. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari para rasul. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau kami kembali. Jadi yang pertama harus diterangkan di sini poinnya apa? Beriman kepada Allah. Nah, berarti unsur keimanan yang pertama adalah beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah berarti prakteknya apa? Mengabdi atau menyembah kepada Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kita percaya, beriman kepada Allah dan mengabdi kepada Allah jika kita tidak mengenal Allah? Bisa nggak, Bun? Nggak bisa. Makanya ada bukan pepatah, ada ungkapan awaludini ma'rifatul loh. Awaludin itu yang pertama-tama dalam agama adalah mengenal Allah. Awalu wajibin alal insani. Awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bistiqoni. Nah, kata santri begitu. Awalu wajibin alal insani, yang pertama-tama diwajibkan atas manusia adalah ma'rifatul ilahi, ma'rifat kepada Allah atau mengenal Allah. Kalau nggak mengenal Allah, bagaimana kita beriman? Bagaimana kita menyembah Allah? Kalau nggak kenal Allahnya apa? Maka oleh karena itu, dalam hal beriman kepada Allah, kita harus makrifat. Kita harus mengenal terlebih dahulu kepada Allah. Ya, mengenal Allah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Apa Tuhan, apa Allah, apa bedanya? La ilah illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, mari kita mulai. Kita bicara tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana konsep Tuhan, bagaimana konsep Allah dalam Quran. Kalau kita bicaranya Tuhan, di dalam Quran itu ada namanya Rob. Ya, Rob. Rob itu biasa diartikan dengan Tuhan. Juga ada kata ilah. Nah, ilah juga itu diartikan dengan Tuhan. Dan ada Allah. Nah, apa Rob, apa ilah, apa Allah. Kenapa rukun imannya iman kepada Allah, bukan kepada Rob, bukan kepada ilah. Tapi amana bil ilah. Nah, berarti kita bicara apa dulu nih? Allah dulu ya? Allah dulu. Oke, Allah dulu. Nanti kita bicara Rob dan bicara ilah.
Allah itu juga bahasa Arab. Allah juga bahasa Arab. Allah itu ada alif, lam, lam, ha. Alif, lam, ha. Jadi al, Allah. loha. Nah, asalnya al, laha. Jadi kalau ditulis alif, lam, al ya. Al, kemudian laha. Jadi aslinya lafadznya adalah laha. Laha ditambahin al di depan. Jadi al, laha. Nah, jadi alhamdu, al-rahman. Al itu menunjukkan kata benda atau isim namanya. Ya, kata benda atau isim. Coba tulis pun alif, lam. Alif, lam. Nah, terus laha. La dengan ha, gitu. Cuman la-nya panjang ya. Al, laha. Nah, jadi aslinya laha ditambah al. Nah, jadi al, laha. Dibaca tafhim jadi al, Allah. Ah, gitu. Jadi Allah. Nah, namanya Allah. Jadi lafaz Allah itu secara bahasa itu termasuk dalam bentuk kalimat isim. Isim itu kata benda. Kata benda itu nama. Makanya dengan nama Allah. Dengan nama itu isim atau asma namanya. Jadi disebut sebagai isim. Laha itu secara bahasa artinya apa? Kita lihat kamusnya. Ada kamus nggak di Bunda? Nggak ada. Ya nggak apa-apa lah, saya sebutin aja. Jadi laha itu kalau kita buka kamus Munawir. Kamus Munawir, ada nggak Munawirnya? Kamusnya segede gini kamusnya nih. Oh ada tuh Nisa, ada kamus kan Nisa? Ya, kita buka ya halaman 1299. Panjang-panjang banget. Biar dibukiin. Itu 1000. Ada. Ya. Kamus Arabnya punya nggak? Kamus Arabnya? Di saung, Pap. Hah? Ada di saung. Di saung ada yang gini? Ada. Ini kebalik nggak ya? Kebalik ya? Enggak. Nggak ada. Oh, ada ini. Ini gede ini. Kamus gini ada punya? Ada nih. Halaman 1299. 2000. Waduh. 1000. 1200. Yang satunya lagi aja, Pap. Jangan yang itu tebal banget. Ada satunya lagi. Cari huruf lam ha. 1200. Cari huruf lam ha. Huruf kan kalau kamus kan lihatnya ha kan? 1299. 1299. Ketemu nggak, Pak? Udah. Nih. Kelihatan ya? 9. Kelihatan kecil tuh. Halamannya ini nih, halamannya. Kelihatan nggak? Ya. 1299. Nah, ini baris ke yang tulisan laha, baris ketiga. Laha ya? Wah, kecil ya. Hah? Kecil? Kecil hurufnya. Ya udah. Itu ada kata laha di sini, laha ya? Iya. Laha. Apa artinya laha di situ? Laha artinya berkilauan, menciptakan, menitahkan, kilauan, ya, berkilau berarti. Udah ya? Jadi arti laha kalau lihat di kamus ini, di kamus Munawir itu artinya berkilauan atau menciptakan atau menitahkan. Laha. Kalau lihatnya di kamus Munjid Pak. Munjid itu kamus Arab ke Arab lagi. Kalau ini Arab kan Arab Indonesia ya. Kalau di Munjid Arab ke Arab itu artinya iddaroba atau bariko, artinya kilat
Sumber cahaya beraneka warna artinya. Ya, kita ceknya di kamusnya gitu. Jadi Allah dari akar katanya laha. Laha ditambah al depannya jadi isim kan. Nah, laha itu bisa berarti berkilauan atau bercahaya. Sumber cahaya, kilat, beraneka warna, asal atau pangkal. Nah, banyak artinya. Coba diurut lagi ya. Lahanya tuh pakai alif nggak? Enggak, lamha tapi panjang. Asalnya pakai alif, la, ha gitu ya. Nah, terus digabungkan lam dengan ha-nya. Ya kayak tadi, cuman lamnya panjang. Bukan gini ya? Bukan, oh salah, bukan gitu. Bukan, ha-nya pendek. Yang pertama betul tadi, lam ha tapi lamnya panjang. La, ha gitu. Yang kayak tadi nih. Bukan kalau itu la, ha-nya yang panjang itu. Bukan. La, ha. Nah, gitu. La-nya yang panjang. Nah, laha itu artinya berkilauan, bercahaya, sumber cahaya, kilat, beraneka warna, asal, pangkal. Ya, berkilat, bercahaya, beraneka warna. Itu secara bahasa. Kalau digabung apa? Kalau digabungin, jadi al-laha, al itu udah jadi marifat ya, udah marifat al itu udah tertentu. Jadi al-laha bisa berarti asal, pangkal, sumber getar, sumber cahaya, ya, sumber cahaya terjadinya atau terciptanya semua macam ragam dan warna alam semesta. Itu kalau secara bahasa. Asal, pangkal, sumber getar, sumber cahaya, terciptanya atau terjadinya semua macam ragam dan warna alam semesta. Gitu ya. Secara bahasa kalau didefinisikan seperti itu. Asal, pangkal. Kalau dia asal dan pangkal, terciptanya sesuatu, ada nggak yang mendahului dia adanya? Ada. Ya? Nggak ada orang dia yang dia asal pangkalnya dia. Ya, makanya dalam Quran disebut sebagai wal awalu, wal akhiru, wal dzohiru, wal batinu. Nah, kita lihat surat 57 ayat 3. 57 ayat 3. Nah, monggo. Dengan ada kata-kata wal awalu. Dialah yang awal. Makanya tadi salah satu arti laha adalah asal atau pangkal. Disebut sebagai awal. Dialah yang awal. Ya, jadi secara bahasa juga nggak salah. Al-laha, laha adalah asal atau pangkal atau awal kan gitu. Dialah yang awal. Awal itu artinya mengawalkan. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Nah, selain dia apa dong? Yang awal dia, yang akhir dia, yang zohir dia, yang batin dia. Nah, kita apa? Ciptaan. Nah, kita mah ciptaannya, bukan dia. Ya, gitu ya. Nggak susah mikirnya. Kita mah ciptaannya. Namanya ciptaan dulunya nggak ada. Nanti nggak ada. Juga nggak ada lagi. Yang ada siapa? Allah. Ya, cuman dia yang ada. Bahwa Allah itu ada sebelum segala sesuatu ada. Dan dia tetap ada setelah segala sesuatu tidak ada. Dia ada sebelum ada orang menyebut dia ada. Dan dia tetap ada walaupun nggak ada orang yang nyebut ada. Itu namanya wujud. Allah wujud. Wujud itu artinya ada. Gitu. Ada itu ya ada. Nah, terus bagaimana langkah-langkah untuk mengenal
Allah. Gimana caranya kita mengenal Allah? Allah yang tadi, Allah yang awal, asal pangkal, sumber cahaya, sumber getar, terciptanya semua macam ragam warna alam semesta. Gimana cara kita mengenal dia? Gitu. Walaupun ada ayat, nanti disebutkan di Quran, dia tidak seperti apa-apa. Tapi kita mesti mengenal dia. Mesti mengenal Allah. Atau mengenal wujud Allah. Bagaimana cara kita mengenal wujud Allah? Nah, wujud dalam bahasa Arab disebut, diartikan dengan ada. Wujud itu, Allah itu ada. Gitu ya. Allah itu ada. Bagaimana kita mengenal keberadaan Allah? Nah, kita lihat ya. Kalau kita belajar ilmu aqaid iman, dulu kalau di madrasah diapalin tuh. Allah wujud. Yang pertama ya. Jadi sifat Allah yang pertama, wujud kidam bako. Wujud kidam bako mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat irodat ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Nah, sifat yang 20 dibagi 4. Empat ya. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawi. Ya. Sifat nafsiyah ada berapa? 1, yaitu wujud. Berarti sifat wujud termasuk nafsiyah. Nafsiyahnya Allah. Nah, makanya dalam Quran, atau wujudnya Allah termasuk atau berhubungan dengan nafsiyahnya Allah. Nafsiyah, nafsi itu artinya diri. Ya. Jadi wujud Allah berhubungan dengan nafasnya Allah atau nafsiyah namanya. Nah, dalam Quran kita bisa lihat misalnya di surat 6:12. 6:12. Monggo. Kul limam ma fis samawati wal ardi kul lillah. Nah, ada kata Allahnya. Kataba ala nafsihi. Kataba ala nafsihi. Jadi ada nafsiyah di sini ya. Ada nafsi ini. Kul katakanlah liman, kepunyaan siapa, ma apa-apa fis samawati di langit wal ardi dan di bumi. Kul katakanlah lillah, milik Allah. Dia Allah. Kataba ala nafsihi. Dia Allah telah menetapkan ala nafsihi atas dirinya. Dirinya. Jadi nafsi itu diri artinya. Dan wujudnya Allah berhubungan dengan sifat nafsiyah. Nafsiyah itu berarti dirinya. Dirinya. Kataba ala nafsihi. Dia telah menetapkan atas nafasnya, atas nafsiyahnya, atas dirinya, ar-rahmah, kasih sayang. Satu itu, bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafas. Nafsiyahnya Allah itulah wujud namanya. Atau bahasa lainnya, Allah menyebut dirinya dengan nafsi. Allah itu nafsi, nafas atau dirinya. Yang kedua, setelah kita tahu bahwa sifat atau wujudnya Allah berhubungan dengan nafsiyah, dengan nafas, dengan diri. Nafas itu diterjemahkan di ayat yang lain sebagai jiwa. Ya kan, dalam diri kita ada nafasnya enggak? Ya. Ada kan, nafas itu jiwa kan gitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap nafas akan merasakan maut. Nah,
Dan Allah menyebut dirinya dengan nafsi. Karena wujud Allah berhubungan dengan sifat nafsiyah. Allah kemudian menciptakan manusia dari nafsin wahidah. Dari nafsin wahidah. Kita lihat ayatnya surah 4 ayat 1. Nafsin wahidah. Ini suka dibaca kalau nikahan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri. Nafsin itu artinya diri. Nafsin wahidah, dari diri yang satu. Nah, kalau kita tadi balik lagi ke definisi Allah tadi, laha artinya asal, pangkal, sumber getar, sumber cahaya, terciptanya atau terjadinya semua macam, ragam dan warna alam semesta, termasuk di dalamnya manusia. Jadi dari nafas, jadi nafas kan gitu. Dari nafsin wahidah menjadi nafsin-nafsin yang banyak nih. Dari yang asal tadi tercipta sesuatu. Nah, kayak gitu. Jadi yang pertama, bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafsin. Karena wujud Allah berhubungan dengan sifat nafsiyah. Allah sebagai nafsiyah, sebagai diri tadi, menciptakan segala sesuatu dari dirinya. Dari dirinya. Kalau Bunda Al mau bikin sesuatu, kan bukan dari dirinya. Misalnya gini, Bunda Al mau membuat comro, bahannya dari mana? Dari singkong. Dari singkong. Singkongnya dari mana? Di kebun. Dari kebun. Nah, berarti bahan baku menciptakan sesuatu dari luar kan? Ya. Bisa melak, bisa beli, bisa minta gitu. Nah, Allah menciptakan segala sesuatu, bahannya dari mana? Dari dirinya. Dari dirinya. Dari dirinya tercipta sesuatu gitu. Makanya dia menciptakanmu dari nafsin wahidah, ya, dari dirinya. Jadi bahan bakunya dari dirinya sendiri. Karena sebelum ada yang lain kan nggak ada apa-apa. Kita menciptakan sesuatu kan bahannya udah ada, tinggal diramu aja, diracik gitu ya. Bukan dari dirinya gitu. Mau bikin comroh dari diri sendiri, ngarurut apa namanya? Daki heula pan teu atuh. Jadi geuh atuh. Yang ketiga, Allah menciptakan dan membangkitkan jiwa itu sama. Jadi bagi Allah menciptakan satu jiwa dengan banyak jiwa sama mudahnya lah. Membangkitkan satu jiwa dengan banyak jiwa ya sama aja. Sama bagi dia kan, dia kan Maha Kuasa. Kita lihat surat 3128. 3128. Katanya kok beri. Mangga Pak Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqakum wala ba'sukum illa kanafsi wahidatin inna Allahi sami' basir. Tidaklah Allah ciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur, itu melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah dengar lagi Maha melihat. Ya, ada kata nafsin nih kan. Ada kata nafsin wahidah kan itu. Ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu sekalian, kamu semua, melainkan hanya seperti satu jiwa jiwa saja. Kanafsin wahidah. Karena semua ciptaannya dari dia. Dia menciptakan semua makhluk dari dirinya. Makanya menciptakan dan membangkitkan
semua manusia ya seperti satu jiwa saja. Saya kasih ilustrasi begini. Di rumah Bapak Ibu masing-masing ada listrik nggak? Ada. Nyala nggak listriknya? Nyala. Nyala. Nah, sumber cahaya listrik yang sampai ke rumah kita itu dari mana? Dari PLN. Ada gardunya nggak, Pak? Ada gardunya nggak? Ada. Oke. Kalau si PLN mematikan gardunya, gardu listrik yang ada di dianya, semua mati. Ya, semua mati nggak? Iya. Matinya berurutan apa barengan? Barengan. Kalau tombolnya dipijit aja, off, mati. Ya mati semua. Mungkin matinya termasuk skalanya, apa bisa skala provinsi, apa skala kabupaten, apa skala RT kan? Kalau dari PLN-nya langsung kan mati semua tuh. Makanya ada cerita, maaf nanti hari ini jam sekian ada pemadaman listrik kan gitu. Jadi jam segitu tak mati gitu. Ngidupinnya apa perlu satu-satu? Enggak. Ketika di on. Nyala semua. Bareng, semua rumah kan nyala gitu, gitu. Ya. Di rumah kan ada sikring. Apa namanya itu? Sikring kan? NCB-nya ya. Kalau kita ngitung semua lampu di rumah pas sekarang minimal ada berapa lampu, Pak? Ada 20. Mungkin 20 lampu. Kamar udah 4 lampu, tengah rumah ada 2 lampu, dapur 1 lampu, kamar mandi depan, kanan, kiri, belakang kan, katakanlah 20. Berarti 20 tombol kan, 20 saklar. Ya. Nah, kalau langsung dari saklarnya dimatiin tuh, dari meterannya, tek, mati semua nggak? Betul. Mati semua. Kalau dimatiinnya satu-satu bisa nggak? Tombol tengah rumah mati 1, dapur mati 1. Bisa gitu nuntut matinya? Bisa. Nah, bagi Allah menciptakan dan membangkitkan kamu semua seperti satu jiwa saja. Maksudnya, ya Allah juga kuasa mematikan kita serentak. Terus mati kabeh sedunia. Ya, ambil aja oksigennya. 3 menit mati semua tuh ya. Membangkitkan juga sama. Bagi Allah mudah. Membangkitkan semua lampu. Ya tinggal nyalain aja itunya. Nah, nyalain sekringnya. Hidup semua tuh. Kenapa? Karena semuanya terkoneksi. Ya, kalau di rumah ada petromak, lampunya dinyalain, mati nggak dia? Enggak. Enggak, karena beda koneksi. Artinya bahwa semua jiwa makhluk hidup terkoneksi. Terkoneksi nyambung kepada dia, kepada Allah. Jadi Allah berkuasa menghidupkan, menciptakan, dan membangkitkan seperti satu jiwa saja. Kenapa? Karena semuanya terkoneksi. Sama lah gini. Kalau kita belum bayar listrik, udah 3 bulan, yang dimatikan listriknya kita apa tetangga kita? Kita. Nah, jadi PLN tahu nggak kalau kita nunggak bayarannya? Tahu. Dan PLN kan tahu gimana matiinnya kan? Ya. Nah, kayak gitu contohnya. Jadi kematian tuh seperti itu, mirip. Jadi bisa saja Allah mematikan satu, si A mati ya, mati, si B mati. Kalau Allah mau berkehendak semua manusia mati, ya tinggal sekali tombol aja, tek, mati semua. Gitu. Tapi kan nggak begitu. Karena umur manusia kan ada jatahnya masing-masing. PLN juga mematikan lampu kan tidak sembarangan kan, kecuali dia ada alasan dimatiin lampunya. Misalnya nunggak bayarannya dimatiin. Nah, itu poin yang ketiga ya. Jadi poin 1 bahwa Allah menyebut dirinya dengan nafsin karena wujud Allah berhubungan dengan sifat nafsiyahnya Allah. Allah menciptakan semua makhluk, semua manusia dari nafsin wahidah. Nafsin wahidah itu diri yang satu. Diri yang satu ya Allah sebetulnya. Yang ketiga, bahwa Allah menciptakan dan membangkitkan semua manusia seperti nafsin wahidah, seperti satu jiwa. Karena semua jiwa terkoneksi kepada Allah.
Ya, kapan yang sudah habis waktunya dimatiin, mati saja gitu. Tidak bisa nolak ya. Walaupun ya dia kan masih muda, udah ganteng, anak gubernur lagi. Aduh ya Bu ya, mau sekolah S2. Terus gimana kalau udah waktunya mati ya mati. Ya, gitu ya. Siapa yang menyangka ya kayak gitu. Nah, berarti memang udah waktunya meninggal ya meninggal saja, nggak bisa ditahan. Kalau Allah itu punya sifat nafsiyah atau diri, sementara manusia juga punya diri, punya jiwa, apa bedanya Bu? Ya pasti bedalah antara pencipta dengan ciptaan. Dan ciptaannya pasti beda. Antara yang menciptakan dengan yang diciptakannya. Apa bedanya? Bahwa nafsinnya Allah atau dirinya Allah tidak bisa terjangkau oleh penglihatan. Kita lihat surat 6:103. 6:103. Enggak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Ya, dan dia melihat segala penglihatan. Ini menjadi kode. Ya, kalau ada orang bertanya gini, apakah Allah bisa dilihat? Tidak. Tidak. Bisa nggak kita melihat Allah? Tidak. Tidak. Ya, dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Ini udah qot'i ya, nggak bisa diganggu gugat ya. Kalau ada orang bertanya, apakah kita bisa melihat Allah? Jawabannya tidak. Tidak. Allah bisa dilihat nggak? Tidak. Ini dalilnya, dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Jadi mata kita tidak dapat menjangkau Allah. Oke? Nah, satu lagi. Apakah kita bisa membayangkan Allah? Boleh nggak membayangkan Allah seperti apa? Tidak. Tidak. Ah, coba lihat 42 ayat 11. Bun, 42 11. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Dia tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Dia tidak seperti apa-apa. Bisa nggak kita membayangkan sesuatu yang tidak seperti apa-apa? Enggak. Nah gitu. Dia itu tidak seperti apa-apa. Ya. Itu bedanya nafsiyahnya Allah dengan nafsinya manusia. Bahwa nafsinya Allah, nafasnya Allah tidak bisa terjangkau penglihatan mata. Dan dia tidak seperti apa. Jadi nggak bisa dibayangin. Jangan pernah membayangkan Allah. Berarti Allah bayanganmu itu namanya. Nah, sementara nafasnya manusia itu bisa dilihat. Yaitu ketika menjelang kematian. Kita bisa melihat nafas kita sendiri. 75:14. Coba dilihat, 75:14. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri.
Nah, jadi dirinya bisa disaksikan nggak? Basiro itu kan dilihat artinya. Ya. Balil insan, bahkan manusia itu ala nafsihi, terhadap nafasnya sendiri, basiroh, melihat. Nah, jadi manusia bisa melihat dirinya sendiri. Ini cerita hari kiamat ya, ketika menjelang ajal kematiannya. Manusia bisa melihat dirinya sendiri, nafsinya sendiri. Nah, sementara nafasnya Allah tidak bisa dilihat. Gitu ya. Bagaimana kalau ada orang berkata di hari kiamat nanti, di hari akhirat, ya kita bisa memandang Allah, bukan memandang Allah, tapi memandang Rob. Kalau Rob bisa dilihat, tapi Allah tidak terjangkau. Makanya nanti kita mesti bisa bedain mana Allah, mana Rob ya. Bahwa Allah tidak bisa dilihat. Nah, nanti berikutnya kita akan cerita keterangan wujud Allah ya. Bagaimana keterangan tentang wujud Allah dalam Al-Quran maupun berdasarkan pengetahuan. Termasuk sikap iman kita kepada wujud Allah. Ya, gitu Bun. Jadi sementara sampai di sini dulu ya. Ya, sampai di poin apa? Sampai di poin mengenal wujud Allah, bahwa wujud Allah berkaitan dengan sifat nafsiyah. Nah, Allah menyebut dirinya sebagai nafas, dan Allah menciptakan semua nafas dari nafas yang satu. Menciptakan dan membangkitkan sama seperti satu nafas. Hanya nafasnya Allah tidak bisa dijangkau penglihatan mata, dan dia tidak seperti apa. Sementara nafasnya manusia bisa dilihat, terutama nanti ketika kita menjelang kematian. Nah, berikutnya nanti kita akan lanjut cerita bagaimana penjelasan tentang wujud Allah secara ilmu pengetahuan dan sikap iman kita terhadap wujud Allah. Ya, demikian. Nanti diingetin tuh. Ya, keterangan wujud dan sikap iman terhadap wujud Allah. Baik, terima kasih Bunda. Saya kembalikan waktunya. Ya, terima kasih Kang Iip, juga semua yang hadir pada kajian pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu ya tentunya tentang iman, rukun iman. Mungkin sejauh ini kita hanya mengetahui rukun iman itu yang 6 itu saja. Tapi adapun inti dari iman itu sendiri, tadi sudah dikatakan bahwa wujud Allah sebagai nafsiyah. Nah, ini baru sebagian kecil dari konsep iman kita terhadap wujudnya Allah. Insya Allah minggu ketiga nanti kita akan berjumpa lagi. Kita hadir di minggu pertama dan minggu ketiga saja untuk yang online ini. Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan tasbih kafara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ataupun kekurangan dari kami. Terima kasih. Ya, sami-sami sadayana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atur nuhun, Ami. Ya, turun, mangga turun, Pak.